dengar juga ya waktu di kimia dasar ada yang namanya panas reaksi. Kita menyebutnya sebagai delta HR. Nah, bagaimana menghitung delta HR? Biasanya kita akan punya tabel dari literatur ya. Jadi ada yang namanya sebagai fungsi dari namanya adalah panas pembentukan standar. Kalau kalian harusnya nih masih ingat juga nih. Panas pembentukan standar. Jadi setiap senyawa, setiap komponen itu pasti punya panas pembentukan standar. Panas pembentukan saat standar itu kita biasanya menyebutnya sebagai delta H formation pada 298 Kelvin atau pada 25 derajat Celcius. Nah, panas reaksi bisa dihitung sebagai fungsi dari panas pembentukan standar, di mana delta HR 298 itu akan sama dengan sigma delta HF 298 untuk komponen produk dikurang dengan delta HF 298 untuk komponen reaktan. Tergantung reaksinya seperti apa. Itu cara pertama untuk menghitung panas reaksi. Panas reaksi terutama panas reaksi standar ya. Ini delta HR 298. Jadi panas reaksi itu bisa dihitung pada temperatur 298, bisa juga pada temperatur yang lain. Nah, sekarang kita bicara dulu pada temperatur yang standar dulu yaitu 298. Kalau di sini baru 298 saja. Nah, selain itu panas reaksi juga dapat dihitung sebagai fungsi dari yang kedua kita menyebutnya panas pembakaran standar. Panas pembakaran standar. Atau delta HC 298. Nah, kalau panas pembakaran standar itu kita balik. Jadi delta HR 298 itu akan sama dengan sigma delta HC 298 reaktan. Dibalik ya, jadi reaktan kurang produk kalau yang combustion. Dikurang dengan sigma delta HC 298 prod. Nah, jadi persamaannya ada dua. Oke, jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi ada dua ya. Kita bisa punya dua fungsi persamaan. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya kita punya reaksi A ditambah 2B menjadi C plus 3D. Misalnya contoh kasusnya seperti ini. Ini reaksinya. Artinya senyawa yang terlibat kan A, B, C, dan D. Berarti kalau kita punya data delta HF298 untuk masing-masing komponen, untuk A, B, C, dan D bisa kalian cari dari literatur ya, berapa sih delta H formasi pada 298 untuk oksigen, berapa sih untuk metana, berapa sih untuk karbon dioksida, dan lain sebagainya, itu ada delta H formasi dari literatur. Nah, sekarang kita bisa menghitung delta HR 298 untuk persamaan reaksi di atas, itu dengan caranya berarti tadi ya, produk dikurang reaktan. Artinya delta H, kalau mau kita pakai approach dari formasi atau panas pembentukan standar, berarti delta H formasinya 298 untuk komponen C, ditambah delta H formasi 298 untuk komponen D, tapi dikalikan 3 ya, jangan lupa ada koefisien stoikiometrinya 3 di sini. Kemudian dikurangi dengan delta H formasi 298 untuk komponen A, dikurangi dengan delta H formasi 298 untuk komponen B dikalikan koefisien stoikiometrinya 2. Ya, sorry, di sini minus. Nah, koefisien stoikiometrinya itu kan minus 1 ya masing-masing ya. Jadi berarti di sisi kiri itu akan jadi
minus delta H, ya sudah betul ya, delta HF 298 untuk komponen A, dikurang 2 delta HF 298 untuk komponen B. Oke, kemudian sekarang kalau kita mau approach-nya dari combustion, artinya itu akan sama dengan dibalik ya, jadinya delta H C 298 untuk komponen A ditambah delta HC 298 untuk komponen B dikalikan 2 dikurang dengan delta HC 298 untuk komponen C dikurang delta HC 298 untuk komponen B. Delta dikalikan dengan 3. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ya, harusnya seperti ini. Minus 94 kurangi. Ya, oke. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan betul ya. Ini yang kalian ingat dari KIDAS bukan? Harusnya seingat saya seperti ini. Karena saya belum menyiapkan ininya tadi. Belum menyiapkan slide-nya. Oke, kira-kira seperti ini. Sekarang pertanyaannya, dapat dari mana delta H formasi? Kalian bisa cari dari literatur banyak ya. Berbagai literatur punya delta HF. Nah, salah satu contohnya sebetulnya nanti saya akan minta Bu Linda untuk share ininya ya. Nah, di buku NMS sudah ada contohnya seperti ini. Panas pembentukan delta HF 298 dan panas pembentukan standar. Jadi yang di sisi kiri delta HF 298, yang sisi kanan delta HC 298. Jadi sudah ada misalnya hidrogen, delta HF 298-nya 0, delta HC 298-nya, yang satu itu air jika produk pembakarannya berupa gas atau uap. Yang kedua itu air jika produk pembakarannya berupa cair, ya. Jadi kalau tergantung, misalnya di sini reaksinya itu menghasilkan H2O gas atau H2O liquid. Nah, berarti tinggal kalian pakai delta HC-nya mau berapa, seperti itu.